mahasiswa dari Politeknik Negeri Nusa Utara, program studi Sistem Informasi semester 1. Pada saat ini saya akan mempersembahkan video presentasi yang telah saya buat dalam mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Keisha Marcelina Tatontos, NIM 2505053. Pada saat ini kita akan membahas materi yang akan kita bahas yang berjudul Makna dan Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara, Sistem Filsafat, Sistem Etika, dan Ideologi Terbuka. Pancasila merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi dan perkembangan zaman, pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat agar tetap relevan dan dapat diamalkan dalam kehidupan nyata. Sebagai dasar negara, sistem filsafat, sistem etika, dan ideologi terbuka, Pancasila berperan menjaga moral, persatuan, serta keadilan sosial bangsa Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang beradab, demokratif, dan berkeadilan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila berasal dari bahasa Sengkerta, panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Istilah ini pertama kali diucapkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPU PKI dan kemudian disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi dari segala peraturan dan kebijakan di Indonesia. Semua hukum dan peraturan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan. Ini menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan pribadi maupun sosial, serta menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat, memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Sila ini menekankan pentingnya keadilan, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menjaga kesatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman. Keberagaman ini ada suku, agama, budaya, dan bahasa. Persatuan menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan integritas nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menegaskan pentingnya musyawarah dan demokrasi. Sila ini mendorong partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan serta menjunjung tinggi nilai-nilai dialog dan representasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhir dari seluruh sila yaitu kesejahteraan bersama, menciptakan kesejahteraan yang merata, menghapus kesenjangan, dan menjamin hak-hak sosial ekonomi seluruh warga negara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi bangsa, artinya sistem nilai yang memberi arah pada seluruh aspek kehidupan, politik, hukum, sosial, budaya, hingga ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila bukan hanya kumpulan nilai, tetapi hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa yang memikirkan bagaimana pembangunan negara yang berkeadilan dan bermoral. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki 3 landasan penting, yaitu yang pertama, ontologis, yang mendapatkan manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Contohnya, manusia Indonesia bebas berpendapat tetapi tetap menghormati kepentingan bersama. Yang kedua, epistemologis, yaitu sumber pengetahuan Pancasila berasal dari budaya, agama, dan pengalaman bangsa Indonesia. Di sini ada nilai-nilai Pancasila, tidak diambil dari luar, melainkan tumbuh dari pengalaman bangsa itu sendiri.
Yang ketiga ada aksiologis, yakni penerapan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan dalam kehidupan nyata. Ini harus diwujudkan dengan sikap perilaku dan kebijaksanaan. Misalnya menjunjung tinggi toleransi beragama, menghormati hak asasi manusia, menjaga persatuan di tengah keberagaman, dan mengutamakan kepentingan bersama dan mengambil keputusan bersama demi kesejahteraan sosial yang adil dan beradab. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila adalah pedoman moral yang mengatur bagaimana manusia Indonesia seharusnya bersikap. Setiap sila mengandung nilai etis yang berfungsi membentuk karakter bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan agar kita hidup beriman, menghargai perbedaan agama, dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai spiritual dan keimanan kepada Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun kita untuk bersikap adil, menghormati sesama, dan menolak kekerasan serta diskriminasi. Di sini, sila ini menetapkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan setara. Penerapannya selalu bersikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat menjaga kerukunan. Sila ini menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menuntun kita untuk bermusyawarah, menerima hasil keputusan bersama, dan berperilaku demokratis. Sila ini menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita pentingnya gotong royong, keseimbangan dan kewajiban, serta membantu sesama. Sila ini merupakan tujuan akhir dari seluruh sila Pancasila. Etika Pancasila ini sangat relevan di masa sekarang ketika kita melihat kasus korupsi, intoleransi, atau ketimpangan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila menjadi pengingat moral agar bangsa ini tetap jujur, adil, dan berperi kemanusiaan. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena bersifat fleksibel, dinamis, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Di sini ada 3 dimensi penting dalam ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai yang tetap dan universal, artinya tidak berubah oleh waktu dan berlaku untuk semua manusia. Contohnya pada Pancasila, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan meyakinkan adanya Tuhan. Yang kedua kemanusiaan, menghargai hak dan martabat manusia. Persatuan, menumbuhkan rasa kebangsaan. Demokrasi, menjunjung musyawarah. Dan yang terakhir keadilan, menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menjadi fondasi utama yang tidak boleh diubah karena merupakan inti dari ideologi. Kita masuk pada kesimpulan. Pancasila adalah fondasi utama bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar negara, sistem filsafat, etika, dan pedoman pengembangan ilmu. Sebagai dasar negara, ia menjadi sumber hukum dan arah kehidupan berbangsa. Dalam filsafat Pancasila, mencerminkan nilai-nilai mendasar yang menyeluruh. Sebagai etika, ia menuntun perilaku warga negara melalui nilai keutamaan seperti kebijaksanaan dan keadilan. Dalam pengembangan ilmu, Pancasila berperan sebagai rambu normatif agar iptek tetap berakar pada nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Dengan demikian, Pancasila harus terus dihayati dan diamalkan sebagai kompas moral dan intelektual Indonesia di tengah arus globalisasi. Baiklah, sekian presentasi video dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.